Halo guys, apa kabarnya? Aku mau lanjut part 2 nih. Siapa yang sudah tidak sabar? Oke, semua informasi ini nanti akan berlaku di 1 September 2024. Stay tune and subscribe ya. Thank you. Saat ini, perseroan telah memiliki 100% saham di PT Bank Commonwealth yang biasa disebut PTBC. Perseroan dan PTBC telah setuju untuk melakukan penggabungan di mana perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan PTBC akan menjadi perusahaan yang menggabungkan diri. Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi. 1. Diperolehnya persetujuan penggabungan dalam rapat ini. Kedua, diajukannya permohonan izin penggabungan kepada OJK. Ketiga, diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK untuk masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan. 4. Diperolehnya izin penggabungan dari OJK. 5. Ditandatanganinya akte penggabungan dalam bahasa Indonesia oleh perseroan dan PTBC di hadapan notaris. Dan yang terakhir, diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kalian tahu guys, apa latar belakang dilakukan penggabungan ini? Penggabungan ini dilakukan untuk melakukan implementasi atas komitmen perseroan di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka konsolidasi perbankan serta upaya perseroan untuk dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini memang untuk memperkuat kapabilitas, di samping juga memang mereka memiliki customer base yang cukup besar pastinya, sehingga kami melihat dengan customer base yang ada, dengan range produk yang kita miliki, harapannya pertumbuhan bisnisnya bisa lebih bagus lagi. Hanya untuk 3-5 tahun, memang seperti yang kami sampaikan juga kepada para tim yang, jadi saat ini kami pun ada 16 regu ya istilahnya dalam satu tim yang untuk memastikan penggabungan ini berjalan secara sinergi bisa positif. Dan fokus kami bukan hanya pada tanggal penggabungan, tapi terutama juga setelah itu, seperti tadi Pak Sirun katakan, setelah 3-5 tahun bagaimana hasilnya. Jadi dari sisi bisnis kami juga melihat apa saja yang kita bisa lakukan saat ini. Jadi mungkin ini kita sudah sampaikan juga waktu di LKS yang lalu, waktu menyetujui akuisisi. Jadi kenapa PTBC? Memang kami juga tentu melihat berbagai angle, tapi ternyata yang ada di PTBC rupanya juga harusnya tahu ya, PTBC juga punya cukup banyak kualitas, misalnya dari kualitas pelayanannya yang terus masuk ranking tertinggi, kemudian customer base juga cukup besar, dan secara kualitas dan budaya harusnya relatif bisa selaras dengan tidak. Para pemegang saham perseroan diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan dengan catatan 1. Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16 WIB. Yang kedua, telah hadir dalam rapat dan memberikan suara tidak setuju dalam rapat. Yang ketiga, telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada perseroan, disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham perseroan. Selamat atas pencapaian kinerja yang baik pada semester 1 di tahun 2024 ini. Apakah boleh tahu untuk nilai akuisisi PTBC? Silakan pimpinan rapat. Tommy, atas pertanyaannya, nilai akuisisi PTBC adalah sebesar 2,2 triliun rupiah. Jumlah ini masih dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara perseroan dan pemegang saham sebelumnya dari PTBC.